لا إله إلا الله محمد رسول الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا سيفنا ومرشدنا ومربي روحنا العليم العلامة على الله أبو محمد بهاء محمد لطفي بن علي بن حازم بن يحيى أطال الله عمره بصحة وعافية وعلى البركة وعلى من نوى بسلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى أرواح جميع العلماء والأولياء والحبائب ونوصل إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حسن علي الشادي وسلطان الأولياء الشيخ شريف هداية الله سلطان المحمود وجميع الأرواح في gunung Jati وgunung Sembuk وجميع الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا khususnya ila ruh Andika Fakir wa Amatika Fakir. Monggo Bapak Ibu semuanya sebutkan nama Bapak Ibu kita semuanya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Wabil khusus yang sudah mewakafkan tanah ini, sebutkan namanya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua secara rohani menyaksikan kita semua di sini, khususnya ila ruh Raden Mas Syarif Widya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan an taqiyana biha syarra mimma nakhafu wa nahdat. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para kiai, para ajengan, para masyayikh, sepuh bini sepuh, wabil khusus orang tua saya Pak Dr. Andes Kiai Haji Sunija MMG beserta keluarga, unsur Muspika Kecamatan Gunung Jati, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek atau yang mewakilinya, Pak Kubu atau Kepala Desa, Pak Kubu atau Pak Lurah atau Kepala Desa beserta jajarannya, Pak Kiai dari Kuningan, dari Cirebon, dari Bandung, yang saya hormati dan insya Allah muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Betapa banyak nikmat kebahagiaan pada hari ini kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya bisa hadir dalam peresmian Masjid Darul Ihsan. Satu apa dua nih Pak Kiai? Darul Ihsan 2 di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Masih Jawa Barat ya? Katanya mau pisah. Indonesia. Mudah-mudahan masjid yang berkah, insya Allah berkah Pak Kiai. Tanahnya tanah wakaf dan yang mewakafkannya orang soleh solehah. Begitu juga nanti yang mengelolanya orang soleh semuanya. Maka pantaslah masjid ini disebut Darul Ihsan, tempatnya orang-orang yang baik. Amin. Yang hadir di sini, yang dekat, yang jauh, semuanya lah. Bahkan yang mendengarkan acara ini, acara Maulid Nabi ini, dia tidak bisa hadir secara fisik karena sakit, tapi mendengarkan, dan dia ikut bahagia dengan acara Maulid Nabi ini, ikut bahagia dengan adanya masjid ini. Semuanya orang soleh, amin, yang insya Allah besok kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur yang kedua Bapak Ibu semuanya,
Saya melihat wajah-wajah masyarakat Blok kemana ini yang saya tadi tanya ke samping saya, Pak, itu Kemain namanya apa itu? Artinya apa itu, Pak? Kemain. Kalau di Majalengka itu Blok Senin, Blok 1, Blok Kamis, Blok Jumat lah. Ini ada Blok Kemain. Nah, artinya apa, Pak? Aku ketiga. Nah, jangan main-main. Ini saya lihat wajah Bapak Ibu semua yang hadir ini, betapa bahagianya. Artinya apa sih? Lihat wajahnya pada senyum-senyum. Alhamdulillah. Belum tentu di rumah mah berdiam diri gak bisa senyum, tapi di sini bisa senyum semuanya. Wajahnya cerah-cerah semua. Alhamdulillah. Ini yang membuat bahagia. Bapak Ibu semuanya, kita ingin membahagiakan orang. Tidak harus beri uang, tidak harus beri beras, asal senyum aja ketika ketemu. Alhamdulillah. Coba bandingkan kalau kita punya orang tua, punya ibu, punya saudara, ketemu Pak ketemu, bahagia enggak? Pasti tidak bahagia. Makanya alhamdulillah saya punya saudara semuanya di sini. Di desa Buyut Blok Kemain ini semuanya pada gembira, pada bahagia. Mau tidak bahagia bagaimana? Mau tidak bersyukur bagaimana? Di sini awalnya tidak ada masjid. Saya tanya tadi, masih ada masjid, Pak? Ada Masjid Jami 1 Nurul Huda itu. Letaknya di mana? Jauh nggak? Jauh. Itu ya, jauh nggak? Dari sini jauh nggak? Dekat. Alhamdulillah, pada deket-deket masjid. Ayat 3 ayat 4 kesina alhamdulillah ini. Tapi kita sambut, alhamdulillah. Semakin dekat ke masjid, maka semakin semangat kita untuk beribadah di masjid. Seperti yang disampaikan Pak Kuwut tadi. Bapak Ibu semuanya, jauh dekat itu menentukan pahala kita. Amin. Jauh dari masjid, asal semangat berjamaahnya, maka pahalanya insya Allah banyak. Amin. Dekat di masjid tapi itu masuk ke masjid, tahu-tahu mungkin ke masjid disolatkan. Naudzubillah. Amin. Alhamdulillah katilu, syukuran katilu naon Bu Pak. Ini ngerti nggak orang Cirebon? Ngerti ya? Saya orang Majalengka, lahir di Subang, dekat Ciater. Jadi bahasanya bahasa Sunda tapi Pak Baliut bahasa Sunda. Gaduh isi orang Jatiwangi deket ke Cirebon, kabar bawa bahasa Cirebon. Jadi dengar-dengar di bahasa Jawa. Jadi bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa kadang-kadang. Tapi ngertos ya Bu, ngertos ya. Syukur katilu naon coba wis badaya. Ya nek teu bahagia kumaha, nek teu syukur kumaha. Ieu urang ngayakeun peresmian sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang syukuran masjid jelas. Syukuran dilahirkeun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya namun ayah di antara yang hadir ini tidak bahagia, tidak syukuran, kacida. Gak ke pulang narik di berenawan, pun muludan di mana-mana ge, di masjid, di musala pasti ayah berkat, benar. Alhamdulillah, pulang lagi di bawaan berkat, amin. Tadi kan terus disiapkan ke panitia ayah mushaf Al-Quran, alhamdulillah. Kasih guring tadi usul, kapun bapak ke orang tua, Pak Kiai. Ini gunting pitanya pas mahalul qiyam. Karena kita meyakini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, ketika mahalul qiyam itu sebaik-baiknya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pas beliau lahir kita berdiri menyambut kelahiran beliau. Makanya dianjurkan kita banyak berdoa pada mahalul qiyam itu Bapak Ibu semua. Banyak berdoa. Di sini mau dibangun lagi apa tadi? Kios-kios yang bisa memberdayakan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah kabul, insya Allah Allah kabul, amin. Di belakang ada sekolah, makanya panjatkan doa itu. Di tempat
Iya. Kemudian tadi kita gunting video itu, ya Allah luar biasa. Saya meyakini secara rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wali, para ulama yang soleh-soleh hadir di sini, memayungi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Buktinya apa, Pak Dena? Saya merasakan sendiri. Walaupun ini panas di luar sana ya, panas lah, betul panas. Tapi saya lihat tidak ada yang kepanasan di sini. Kenapa? Karena ada iuhan. Tapi Bapak Ibu semuanya, hakikatnya Allah menurunkan malaikat. Siapa yang bisa melihat ke atas? Ada enggak? Di atas itu ada malaikat yang sedang membeberkan apanya? Sayapnya, memayungi orang-orang yang hadir di sini, orang yang baca sholawat, orang yang zikir di sini. Itu ada hadis. Jelas? Jelas. Makanya kita dalam keadaan tenang, walaupun tadi agak sedikit gerah, tapi sudah ada angin lagi. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang namanya ketidaktenangan di sini. Semuanya tenang. Alhamdulillah. Itulah syukuran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan banyak dan panjang lebar karena tadi ada Pak Kiai lagi yang utama dari Kuningan, apa dari Cirebon. Saya ingin, kenapa sih kita harus memperingati Maulidah? Karena kalau yang namanya masjid sudah jelas, betul? Dasarnya sudah jelas. Orang siapa yang membangun masjid? Oh, makanya orang tua saya ini alhamdulillah, dan saya ikuti Pak Kiai di Al-Mijan, selalu bergerak, selalu bergerak. Bahasa beliau al-harokah barokah. Dimanapun kita mau bergerak, maka insya Allah keberkahan akan datang. Tapi kalau cicing wae di imah, diam aja, nggak punya inovasi, nggak punya kreasi, mau datang gimana keberkahan? Makanya alhamdulillah Al-Mijan berkembang pesat. Itu salah satunya kena berkahnya beliau. Beliau mengajarkan kepada kami wakil Bandung, al-harokah barokah, al-harokah barokah. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita memperingati Maulidah? Bapak Ibu semuanya, Abu Lahab, kenal nggak Abu Lahab? Kenal? Ketemu? Pernah naon Abu Lahab? Kok nyebut kenal? Hah? Abu Lahab itu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Lahab, Tabajya Abilah Habibullah. Kan itu? Kenal nggak itu? Nggak kenal. Tapi tahu? Tahu. Nah itu kan? Apa coba Abu Lahab itu? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di ayat itu, Abu Lahab itu menjadi penghuni apa? Neraka. Dan di kuburnya mendapatkan siksaan karena dia tapi itu paman Nabi. Makanya walaupun Nabi punya paman, punya uang, punya turunan, belum tentunya, belum tentu turunannya itu mengikuti Nabi. Ternyata ada Abu Lahab, dia tidak beriman, tetapi dia bahagia, dia bangga. Kelahiran siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia memerdekakan, membebaskan salah satu daripada apanya? Abidnya. Sehingga dia tidak dalam jaminannya Abu Lahab, dia bebas. Kenapa? Karena bahagia kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab yang wafatnya kafir dan menjadi pengungsi neraka, dia selama di kuburnya mendapatkan keringanan siksa setiap hari apa? Hari Senin. Bapak Ibu semua, orang kafir bahagia, geus meunang keringan. Orang Islam, orang beriman, amin, bahagia, maka insya Allah kita masuk surga. Ini sebabnya. Kita ini bahagia. Kalau bahagia pasti orang ini syukuran. Pak Haji Sudarjo, ketua panitia, pasti dia bahagia dengan selesainya masjid ini. Terlepas biayanya dari mana, tadi diceritakan ada semen berapa sak dari sini, ini luar biasa. Makanya nanti yang masuk surga karena membangun masjid ini bukan hanya Pak Kiai Sunija, bukan hanya Pak siapa? Pak Sudarjo, tapi semuanya insya Allah kita juga walaupun hanya hadir ketika meresmikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu. Jadi kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena bahagia, karena syukuran dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, hanya dua aja Bapak semuanya. Iya Pak, dua aja Pak. Ya betul. Yang kedua ini kisah dalam kitab Musyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menjelaskan suatu ketika ada seorang yang hidupnya waktu di dunia dia kebanyakan berbuat maksiat, berbuat dosa, bahkan masyarakat membahasain membulinya, mencemoohnya. Kata si eta di pelakuna, si eta di bahasa Sunda gitu. Bahasa Jawanya apa? Nah itu lagi gitu yang membuat onar teh, itu tuh lagi, sehingga keadaannya juga pusing. Maka pusing melalui panurang, ini orang ya, ini masyarakat sudah membulinya, sudah mencapnya jelek. Tapi apa bagus semuanya? Ini terjadi di Basrah ketika Khalifah Harun al-Rashid. Apa yang terjadi? Setiap datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini, walaupun dia pemuda yang tukang bermaksiat dosa itu, dia bergegas ke pasar. Apa tadi? Pasar Cerancang atau pasar apa? Dia beli baju yang bagus. Kemudian mandi besar. Dia beli minyak wangi, pakaian itu dipakainya. Kemudian minyak wangi itu dinukannya. Kemudian dimanapun ada peringatan Maulid Nabi, dia hadir. Termasuk dia datang ke pasar, beli daging, beli beras seadanya, sesuai kemampuannya. Dia masak sendiri, kemudian dia hidangkan dan panggil tetangga-tetangga yang mereka itu, ayo datang ke sini ke rumah saya. Nah, karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka para datang ke sini. Bapak Ibu semuanya, dan ini kejadian ini lama sekali, berkali-kali dia melakukan itu selama hidupnya. Singkat cerita, pemuda ini wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika wafat, tiba-tiba datang suara itu yang tanpa jisim itu menyampaikan kepada penduduk Basrah, wahai penduduk Basrah, saksikan dan hadirkan mayat ini akan dikuburkan hadir. Dan dia mengatakan ini adalah salah satu wali dari wali. Maka orang Basrah itu pada datang kemana? Ke makamnya dan menguburkannya. Padahal pemuda ini apa? Selama hidupnya tukang maksiat, tukang buat berborat sering dibully, sering dicemooh. Tapi ketika datang bulan Maulid Nabi, dia menghormati Nabi, mengagungkan kelahirannya, dia insaf dan dia mengadakan Maulidnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masyarakat Buyut mah, masa Gunung Jati mana tak dekat kabelio akan yang sinuhun, insya Allah sadar tiap rumah ngayakin Maulidna, walaupun seadanya, tidak harus diada-ada, nggak apa-apa kalau punya rezekinya. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting baca kitab Maulid Al-Janji, mau adibai, mau sibu dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang masih punya usia sehat dan mampu kumpul, semuanya kita sama-sama laksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sajalah, karena nanti ada yang utama yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.